Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Perwati Ningsih. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe belajar. Tahukah kamu berapa banyak jenis belajar dan apa saja jenis belajar? Jika belum tahu, simak video ini ya. Setiap orang mempunyai potensi dan kebutuhan berbeda saat belajar, sehingga terdapat banyak tipe dalam belajar. Menurut Robert M. Gagne, ada 8 tipe dalam belajar. 1. Belajar isyarat. Belajar isyarat dapat diartikan sebagai proses penguasaan pola-pola dasar perilaku yang bersifat tidak disengaja dan tidak disadari tujuannya. Contohnya, ketika melihat ulat akan menimbulkan respon rasa jijik, kabur, melawan, tanpa disadari akan melakukannya secara spontan. Hal semacam ini yang dinamakan dengan belajar isyarat. 2. Belajar stimulus respon. Stimulus respon yaitu memberikan respon yang tepat terhadap suatu stimulus dan diberikan penguatan sehingga terbentuk perilaku tertentu. Contohnya, jika seseorang di hadapan kita mengulurkan tangan, maka kita akan mengulurkan tangan juga untuk bersalaman. 3. Belajar merantaikan. Belajar merantaikan adalah tipe belajar yang membuat gerakan-gerakan motorik sehingga membentuk rangkaian gerakan dalam urutan tertentu dan bersifat segera. Contohnya, gerakan mengikat sepatu. Contoh lain dari belajar merantaikan adalah pelajaran tari atau senam yang dari awal membutuhkan progres dan tahapan untuk mencapai tujuan. 4. Belajar asosiasi verbal. Belajar asosiasi verbal adalah belajar yang menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda, orang, atau kejadian dan merangkaikan sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Contohnya, seorang anak menunjuk dan mengatakan, "Itu bola saya." 5. Belajar membedakan. Belajar membedakan adalah tipe belajar yang memberikan reaksi berbeda-beda terhadap stimulus yang mempunyai kesamaan. Contohnya, anak dapat mengenal berbagai merek mobil beserta namanya, walaupun tampaknya itu banyak bersamaan. 6. Belajar konsep. Belajar konsep adalah belajar mengklasifikasikan stimulus atau menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu yang membentuk suatu konsep. Contohnya, dapat menggolongkan binatang menurut ciri-ciri khusus atau kelas, seperti kelas mamalia, reptilia, amfibia, burung, dan ikan. 7. Belajar aturan, dalil, atau rumus. Belajar aturan adalah tipe belajar untuk menghasilkan kaidah yang terdiri dari penggabungan beberapa konsep hubungan. Beberapa konsep hubungan itu biasanya dituangkan dalam bentuk kalimat. Contohnya, kita mengetahui bahwa hasil 5 ditambah 6 hasilnya akan sama dengan 6 ditambah 5. Begitu pula dengan perkalian. 8. Belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah adalah tipe belajar yang menggabungkan beberapa kaidah untuk memecahkan masalah sehingga terbentuk kaidah yang lebih tinggi. Contohnya, seorang guru memberikan kasus atau permasalahan kepada siswa-siswanya untuk memancing otak mereka mencari jawaban atau penyelesaian dari masalah tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.